Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ahmad Hamdani dengan NIM C1C020127 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan anggaran sediaan untuk mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Baiklah, langsung saja materi yang pertama yaitu tentang pengertian anggaran sediaan. Sediaan adalah barang yang diperoleh dan tersedia dengan maksud untuk dijual atau dipakai dalam produksi untuk keperluan non-produksi dalam siklus kegiatan yang normal. Sediaan produk adalah sediaan hasil produksi. Sediaan produk jadi adalah sediaan hasil produksi yang siap untuk dijual. Sediaan produk dalam proses adalah sediaan produk yang belum selesai diproduksi, sehingga memerlukan proses lebih lanjut. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Anggaran persediaan atau inventory budget adalah anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah persediaan barang dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Materi yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi anggaran sediaan. Faktor yang pertama yaitu sediaan produk jadi. Yang kedua faktornya yaitu sediaan barang dagang. Faktor yang ketiga sediaan bahan baku. Faktor yang keempat yaitu kuantitas pesanan ekonomis. Faktor yang kelima yaitu saat kembali ke pesanan. Materi yang ketiga yaitu penyusunan anggaran sediaan produk, bahan baku, dan barang dagang. Yang pertama yaitu anggaran sediaan produk. Anggaran sediaan produk dihitung dengan dua cara, yaitu yang pertama menetapkan tingkat putaran sediaan, dan yang kedua yaitu membuat anggaran produk. Yang kedua yaitu membuat anggaran sediaan bahan baku. Sediaan bahan baku awal periode akan datang merupakan sediaan bahan baku akhir periode sekarang. Untuk mengetahui sediaan bahan baku awal periode dapat diketahui dengan melihat laporan keuangan berupa neraca atau laporan laba rugi pada periode lalu. Dengan demikian, yang menjadi masalah adalah menentukan sediaan bahan baku akhir, menyusun anggaran sediaan bahan baku dengan cara menetapkan tingkat putaran sediaan, menghitung kuantitas pesanan ekonomis, dan menyusun anggaran belian bahan baku. Yang ketiga yaitu menyusun anggaran sediaan barang sediaan. Anggaran sediaan pada perusahaan dagang adalah anggaran sediaan barang dagangan. Cara menyusun anggaran sediaan barang dagang pada dasarnya tidak jauh dengan sediaan bahan baku yang terdapat pada perusahaan manufaktur. Yang keempat yaitu tujuan penyusunan anggaran sediaan. Menurut M. Nafarin dalam bukunya yang berjudul Penganggaran Perusahaan, tujuan penyusunan anggaran persediaan antara lain yaitu 1. Secara terperinci berupa nilai persediaan pada periode yang akan datang, untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan penggunaan dana. 2. Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan yang digunakan. 3. Untuk merinci jenis sumber daya yang dicari maupun jenis penggunaan dana sehingga dapat mempermudah pengawasan. Yang keempat yaitu untuk merasionalkan sumber dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Dan yang kelima yaitu untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat. Yang kelima yaitu fungsi penyusunan anggaran sediaan. Secara umum, semua penganggaran termasuk penganggaran persediaan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, dan sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi dan pengawasan kerja. Yang keenam yaitu biaya yang timbul dalam penyusunan anggaran sediaan. Yang pertama yaitu biaya yang penyimpanan persediaan.
Biaya penyimpanan persediaan adalah biaya yang merubah sesuai dengan besarnya persediaan. Penentuan besarnya penyimpanan persediaan didasarkan pada average inventory, dan biaya ini dinyatakan dalam presentasi dari nilai dalam rupiah. Biaya-biaya yang termasuk dalam carrying cost adalah biaya penggunaan sewa atau ruangan, biaya pemeliharaan material, biaya untuk menghitung dan menimbang barang yang dibeli, biaya asuransi, biaya modal, dan biaya pajak. Biaya yang kedua yaitu biaya pemesanan. Ordering cost adalah biaya-biaya yang berubah sesuai dengan frekuensi pesanan yang terdiri dari biaya selama proses pesanan, biaya pengiriman pesanan, biaya penerimaan barang yang dipesan, dan biaya-biaya processing pembayaran. Biaya yang ketiga yaitu biaya kehabisan. Biaya kehabisan timbul pada saat perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan karena persediaan yang tidak cukup. Biaya kehabisan bahan ini meliputi biaya pesan secara cepat atau khusus dan biaya produksi karena adanya operasi ekstra. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.